Selamat pagi Bu Vivin dan teman-teman. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang perdagangan dan hubungan ekonomi internasional. Kelompok kami terdiri dari saya, Ronauli Sianturi, absen 26, dan Zabrina Mayang, absen 30. Perdagangan dan hubungan ekonomi internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Faktor pendorong perdagangan luar negeri. Dari hasil kerja kami menemukan 10 faktor pendorong perdagangan luar negeri. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Letak geografis setiap negara berbeda-beda. Inilah yang mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara dengan negara lainnya akan berbeda. Padahal sumber daya alam merupakan sumber utama sebuah negara. Sebagai contoh, Indonesia memiliki hasil bumi berlimpah seperti kopi. Berbeda dengan Australia yang terkenal dengan penghasil hewan ternak seperti sapi. Hal tersebut menjadi alasan adanya perbedaan sumber daya alam antara satu negara dengan negara yang lain. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Faktor tersebut sangat berpengaruh pada perdagangan internasional. Kenapa? Karena dengan adanya perdagangan internasional ini, sebuah negara akan terus bertambah pendapatannya. Yang ketiga, adanya perluasan target pasar. Sebagai contoh, negara Indonesia memproduksi timah dan memasarkannya ke beberapa negara. Namun, karena pemerintah takut terjadinya kelebihan jumlah produksi, maka pihak pemerintah Indonesia melakukan kerjasama hubungan antar negara lewat perdagangan internasional tersebut. Yang keempat, kondisi iklim berbeda-beda. Negara kita memproduksi rempah-rempah, banyak diekspor ke Eropa karena Eropa mengalami musim dingin sehingga orang-orangnya sangat membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh mereka. Dengan demikian, orang Eropa akan membeli rempah-rempah ke Indonesia. Dan inilah yang menyebabkan atau menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional di antara kedua negara. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indonesia melakukan pengiriman para cendekiawan dan mahasiswanya ke beberapa negara untuk meningkatkan knowledge dan kualitas sumber daya manusianya, agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas diri sehingga tidak kalah dari berbagai kompetitornya. Yang keenam, transportasi antar negara. Dengan adanya transportasi antar negara, dapat mempermudahkan suatu negara melakukan kegiatan perdagangan internasional. Contohnya, adanya transportasi pesawat terbang dan kapal, dengan jangka waktu ekspor dan impor barang yang relatif lebih cepat. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas produk lokal. Dengan adanya perdagangan internasional tersebut, produk luar negeri masuk ke dalam negeri akan memberikan persaingan juga bagi para pengusaha dalam meningkatkan produk. Hal inilah merupakan pendorong perdagangan internasional bagi sebuah negara. Yang kedelapan, rasa saling membutuhkan. Contohnya, negara Turki meminta Indonesia mensuplai kopi untuk kebutuhan coffee shop yang ada di Turki. Sebaliknya juga, Indonesia membutuhkan suplai anggur terbaik di Turki untuk kebutuhan konsumsi buah-buahan domestik, sehingga diperlukan kesadaran saling membutuhkan. Yang kesembilan, hubungan diplomatik negara. Jika tidak ada hubungan diplomatik antar negara yang baik, maka tidak ada pun perdagangan internasional. Contohnya, melalui perdagangan internasional ini, dapat meningkatkan diplomasi antara negara Indonesia dengan negara lain yang terjadi perdagangan internasional tersebut. Yang ke-10 atau yang terakhir, era globalisasi atau pasar global. Masuk dalam era tersebut,
membuat negara kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri, sebab setiap produsen bisa dengan bebas mengeluarkan atau memasukkan barang ke negara. Kondisi era globalisasi atau pasar global tersebut memaksa setiap negara harus ikut serta di dalam perdagangan internasional, sebab setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Aspek-aspek dari hubungan ekonomi antar negara. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa, atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya pemaksaan. Yang kedua, penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah warga negara asing atau badan usaha asing dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal asing juga bisa didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun hasil berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Yang terakhir, investasi portofolio. Investasi portofolio adalah perjanjian untuk mengikat aset pada surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penerbitnya. Penerbit surat berharga ini beragam, mulai dari individu, perusahaan, hingga pemerintah. Bentuk investasi portofolio bisa bermacam-macam, seperti obligasi, reksadana, properti, saham, dan instrumen investasi lainnya. Hubungan ekonomi internasional yang pertama adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan negara lain yang menimbulkan transaksi antar negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana, perdagangan, dan investasi dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan kepada negara lain. Akibatnya, terjadi suatu apresiasi nilai mata uang negara tersebut terhadap nilai mata uang negara lain. Sebaliknya, neraca pembayaran akan dikatakan defisit apabila terdapat kelebihan impor terhadap ekspor, lalu juga suatu ketergantungan terhadap investor asing, dan terjadi penilaian terlalu tinggi terhadap mata uang negara tersebut, atau biasa disebut dengan overvalued. Negara yang mengalami neraca pembayaran defisit wajib menutupi defisit atau kekurangan itu dengan mengekspor emas atau cadangan mata uang kuat, atau disebut dengan hard currency reserves. Contohnya ada dolar Amerika Serikat yang diterima sebagai alat pembayaran utang luar negeri atau balance of payment. Tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama, untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Yang kedua, untuk mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antar suatu negara dengan negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara. Contohnya seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Yang keempat, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau disebut juga foreign exchange budget.
Dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya. Sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau disebut juga national account. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Yang keenam, untuk mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Yang terakhir adalah untuk mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau